Sayyidil Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa masyayikhihi wa talamidatihi wa lakhin anhu wa jamil ulama wal awliya wassalihin wa mu'allifil kutub an-nafi'a min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya'il balda wa ulama'iha wa salahiha inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskunul jannah wa yadu alaina wal muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yataghashshahum bi rahmat wal maghfiratil jannah wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mulai engkau ai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi lumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Syurutu wujubi zakatir rikas, ya, sampai situ. Sekarang menerangkan beberapa syarat wajibnya zakat rikas. Rikas itu apa? Syurutu wujubi zakatir rikas ai al-madfuni fil ardi. Harta yang ditanam di dalam bumi, di dalam tanah. Jadi yang dipendem di dalam tanah. Jadi antum gali tanah, nemu teko emas, nemu cangkul emas misalnya, bukan berupa bubuk emas, kalau itu tambangnya. Ini ndak, sudah menandakan ini ada pemiliknya dulu, cuman terpendam. Sering kita menyebutnya harta karun, karena dulu korun kan hartanya ditenggelamkannya. Jadi kalau nemu harta berharga dalam tanah disebut harta karun itu. Padahal tidak mesti karun, bisa jadi hartanya kirun, ya. Kalau di Indonesia kirun, ya. Itu belum tentu miliknya karun. Nah, ini harta karun. Nah, syarat wajib zakatnya arbaatun, ada 4. Pertama, kaunuhu dhahaban au fiddah. Kalau harta temuan itu emas atau perak, wajib zakat. Tapi kalau nemu permata, intan, berlian atau akik, kristal atau yang lain, tidak wajib zakat. Dan emas, baik emas yang berupa perhiasan atau piring atau lain-lainnya itu. Wa kaunuhu nisaban, harus mencapai nisab. Nisabnya berapa? Ya tadi itu. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram itu. Wa kaunuhu min dafinil jahiliyah. Syaratnya lagi harus harta yang dipendam pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah, masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa pra-Islam. Lu bagaimana bisa tahu? Bagaimana bisa tahu kalau ini harta pendeman masa jahiliyah? Ya dari tanda-tandanya. Dari tanda-tanda, misal ada tahun pemendamannya misalnya, atau apa, ada kode-kode khusus, ini tulisan ini khas masa jahiliyah ini, kayak misalnya ada apa, tulisan-tulisan apa, yang jelas susah ini nemu kayak ini ya, jadi harta karun yang wajib dizakati itu kalau itu harta yang dipendem pada masa jahiliyah, bisa diketahui dari tanda-tanda. Kalau harta pendeman masa Islam setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka bukan apa? Bukan rikas, bukan itu yang dibahas, ya. Itu wis global gitu aja. Penjelasan di bawahnya agak panjang. Itu. Kemudian wa kaunu wujudihi fi mawatin au milkin ahyahu wajiduhu. Syarat keempat, rikas yang wajib dizakati itu harus ditemukan di bumi mawat. Bumi mawat ini bumi yang tidak ada pemiliknya, belum pernah ada yang memiliki. Daerah padang pasir belum pernah ada yang miliki. Daerah hutan belum pernah ada yang miliki. Ditemukan di bumi mawat, bumi yang belum ada pemiliknya. Atau au milkin, bumi yang milik, bukan mawat. Kebalikan mawat adalah milik. Bumi milik cuma ahyahu wajiduhu, bumi milik yang dihidupkan oleh penemu rikas. Ana misalnya pergi ke padang pasir. Jadi dalam fikih nanti di bab muamalat itu ada istilah ihyaul mawat. Mawat itu tanah yang tidak ada pemiliknya, seperti pulau di tengah laut belum ada yang memiliki. Padang pasir atau hutan belantara masih belum pernah ada yang memiliki. Hatta di Indonesia ada ini. Hatta di Indonesia ada. Tanah mawat itu ada di daerah. Ana pernah pergi ke Bintan, Pulau Bintan dekatnya Batam sana, ya.
Nah, itu katanya di situ yang dalam-dalam itu belum ada pemiliknya. Kalau antum kepingin memiliki gampang, dibabat aja hutannya, kemudian antum pageri, antum rencana buat apa, tinggal habis itu didaftarkan ke Departemen Pertanahan. Itu nanti dapat surat kepemilikan nanti. Ya, dengan proses, tapi nggak langsung begitu saja ya. Dengan proses. Di Aceh juga banyak ini. Itu di beberapa daerah. Karena kemarin pergi ke Aceh, di daerah dekatnya Gayo, yang terkenal dengan kopinya, kopi terbaik nomor 1 di dunia ya. Itu daerah sana itu masih ada beberapa hutan yang belum ada pemiliknya. Antum kalau memiliki tinggal ditebang aja hutannya, antum tanami apa gitu. Nah, itu nanti didaftarkan ke pemerintah, nanti setelah berapa tahun jadi miliknya antum itu nanti. Tapi ada beberapa aturan, atau itu namanya mawat ya. Jadi rikas yang wajib dizakati itu adalah yang ditemukan di tanah tidak bertuan, tidak ada pemiliknya, atau tanah sudah dimiliki tapi yang dihidupkan oleh penemu rikas. Bumi mawat belum ada yang pemiliknya. Kalau bumi yang kedua ini milkin ahyahu wajituhu, ya kayak tadi itu ada hutan, saya hidupkan, saya miliki, kemudian gali tanah di situ untuk nanam apa, nemu harta temuan jahiliyah ini ya, harta pendeman jahiliyah. Lah ini namanya milkin ahyahu wajituhu, tanah milik saya. Milik dari mana? Bukan hasil beli, tapi saya menghidupkan bumi yang mawat. Ini baru rikas. Kalau di tanah yang sudah ada pemilik sebelumnya, ya pemilik tanah itu berarti ya, harta itu menjadi milik pemilik tanah. Ya, seperti itu dan terus demikian. Ada tafsil, cuman cukup singkat begitu aja. Kita beralih pada pembahasan berikutnya. Syurutu wujubi zakatil ma'din. Syarat wajibnya zakat pertambangan. Syurutu wujubi zakatil ma'din. Ma'din ini apa sih? Wahwa ma yustakhraj mim makanin khalaqahullahu ta'ala fihi. Yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari tempat diciptakannya oleh Allah. Jadi tempat asli diciptakan oleh Allah di situ. Jadi antum gali tanah nemu tambang emas, pasir emas itu di Papua banyak ini ya. Nah, makanya di Papua itu gali-gali tanah tidak bisa sembarangan. Itu tanah antum gali gitu, itu disaring itu keluar emasnya itu ya. Itu di Papua banyak kayak gitu. Jadi nggak boleh sembarangan gali-gali di sana, itu ketat. Itu. Kalau sini antum gali yang nemu tanah, itu. Tanah murni tanah. Kalau di Papua banyak emasnya, itu banyak emasnya. Nah, jadi harta yang dikeluarkan dari tempat diciptakannya oleh Allah. Jadi tempat asli diciptakan oleh Allah. Jadi gali nemu aki, memang asli batu akik ada di situ, asli diciptakan oleh Allah di situ, bukan akik yang sudah diproses kemudian dipendem, ya memang aslinya tempatnya di situ ya. Ini namanya ma'din, tambang gali nemu minyak, gali nemu batu bara dan seterusnya. Ini namanya ma'din. Syarat wajib zakatnya ma'din ini isnan. Pertama, kaunuhu dhahaban aw fiddah, harus emas atau perak, tambang emas atau perak. Kalau tambang minyak, batu bara, akik, kristal dan lain-lain tidak wajib zakat. Wa kaunuhu nisaban, harus nyampe nisab. Ya tadi itu nisab. Emas berapa? 85 gram, kalau perak 595 gram. Tak ulang-ulang biar antum langsung hafal ya. Jangan pernah lupa lagi, sudah. Itu diingat-ingat terus. Begitu caranya. Udah selesai dari pembahasan zakat ma'din. Nah, ini syarat-syaratnya. Sekarang akan dibahas maqadiru zakawatil amwal, ukuran zakatnya mal. Mal tadi zakat ada dua ya, zakat mal dan zakat badan. Zakat mal yang wajib zakati berapa? Mal yang wajib zakati berapa macam? 6. Ya. Zakat yang wajib zakati berapa? 6. An-na'am, an-naqden, al-muasyarat, at-tijarah, ar-rikaz, al-ma'din. 6. Zakat mal itu ada model 6. Zakat badan apa namanya? Zakat fitrah. Tadi syarat-syaratnya, sekarang ukurannya. Ukurannya zakat mal itu berapa? Nisab-nisabnya berapa? Nah ini miqdaru zakatil ibil, dimulai dari onta. Zakat peternakan. Peternakannya wajib zakati apa? Onta, sapi, kambing. Termasuk sapi adalah kebu ya, kebu. Gitu. Miqdaru zakatil ibil, ukuran zakat onta. Nah, jadi ada nisabnya, termasuk syaratnya zakat itu nih nisab. Lah ini onta dulu.
ukuran zakat onta syatun, satu ekor kambing, fi khomsin minha minal ibil. Kalau punya 5 onta, zakatnya satu kambing. Kambing di sini boleh kambing kacangan, boleh kambing domba gibas kata orang Jawa ya, yang bulunya putih tebel itu ya, yang biasanya dipotongi itu. Nah, makanannya pilih-pilih. Kalau kacangan apa aja dimakan, nggak nemu rumput ya kerdus mie instan dimakan juga, ya, kertas dimakan juga. Nah, kambing kalau punya 5 ekor onta, zakatnya bukan onta kegedean, zakatnya 1 ekor kambing. Kambing apa? Boleh kacangan, boleh gibas. Kalau kacangan harus minimal umur 2 tahun. Nggak ngurus poel apa ndak? Poel itu apa? Gigi depannya tanggal jatuh tumbuh ganti gigi baru, itu namanya poel jad'ah gitu. Jadi kalau kambing kacangan harus 2 tahun, mutlak 2 tahun atau lebih. 2 tahun sempurna. Nggak ngurus poel atau ndak poel, pokok 2 tahun cukup. Belum 2 tahun tidak cukup walaupun poel. Ini kalau kacangan. Kalau kambing gibas minimal apa? Boleh pilih antara 2. Umur 1 tahun walaupun belum poel, atau sudah poel asalkan di atas 6 bulan ya. Asalkan udah berusia 6 bulan. Jadi gampangannya poel itu kayak balik dengan keluar mani. 1 tahun itu balik dengan usia baliknya kambing ya giginya tanggal itu ya. Nah, sebegitu. Jadi kalau punya 5 ekor onta, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau kacangan harus 2 tahun ke atas. Kalau gibas boleh 1 tahun ke atas walaupun belum poel, atau sudah poel asalkan usia 6 bulan. Catatan kaki di bawah itu syatun. Al murad biha, yang dimaksud syah jad'atu au jad'u. Kalau jad'atu ada taknya berarti muannas, hewan betina. Jad'u tidak ada taknya berarti jantan mudzakkar. Jad'u dha'nin lahu sanah. Jad'ah au jad'u dha'nin lahu sanah au ajda'a. Jadi yang dimaksud kambing di sini adalah kambing jad'ah atau jad'u. Dha'nin gibas. Dha'nin itu gibas alias domba. Jadi domba yang diistilahkan dengan jad'ah, atau domba yang diistilahkan dengan jad'u. Apa domba jad'ah atau jad'u itu? Lahu sanah, ai sanah kamilah, sudah berusia 1 tahun genap, lewat 1 tahun sudah. Apa harus 1 tahun? Enggak. Au ajda'a, atau sudah poel. Apa ajda'a? Ai asqata muqaddama asnanihi qabla sanah. Gigi depannya sudah tanggal, sudah jatuh, sudah copot itu sebelum usia 1 tahun, tapi dengan catatan minimal 6 bulan. Ini yang dimaksud kambing ya. Jadi kambing yang dibuat zakatnya onta, kambing domba yang sudah usia 1 tahun genap atau gigi depannya sudah copot setelah melewati usia 6 bulan walaupun belum 1 tahun. Ini au saniyatu ma'zin au saniyun. Kalau saniyah ada taknya, mbak berarti mbak Sania. Tahu artinya antum Sania? Ya ini Sania tuh ma'zin. Ma'zin itu kambing kacangan. Sania ini istilah untuk kambing kacangan. Kalau sani laki-laki tidak ada taknya. Apa Sania atau sani ini? Yaitu lahu sanatan, kambing kacangan yang sudah berusia 2 tahun. Sanatan aika milatan, 2 tahun sempurna. Nah, jadi Mbak Sania itu artinya apa? Mbek. Jadi Mbak Sania artinya mbek. Mbek kacangan yang sudah berusia 2 tahun genap. Itu artinya Mbak Sania. Sama dengan mbek yang sudah genap berusia 2 tahun. Itu Sania au saniun lahu sanatan. Nah, ini penting antum faham ini. Kenapa? Ini tidak hanya di sini. Ini berlaku di zakatnya unta. Nanti berlaku di zakatnya kambing. Nanti berlaku juga di istilah jubron dalam bab zakat. Di sini nggak tak terangkan jubron. Nanti di di Mukhtasaratif insya Allah tak terangkan istilah jubron, atau di kitab yang lain yang di atasnya. Di akikah ada istilah ini. Di udhiyah kurban ada istilah ini.
Kambing yang boleh dibuat kurban, kambing yang boleh dibuat akikoh, persis syaratnya seperti ini. Kalau kacangan harus 2 tahun, nggak ngurus poel atau enggak. Jadi kalau antum mau kurban atau akikoh, beli kambing kacangan, hati-hati, jangan mau ketipu. Ini sudah poel, nggak ngurus poel. Kalau kambing kacangan nggak ngurus poel, tanya yang jujur, ini sudah 2 tahun lengkap apa enggak? Sudah 2 tahun genap apa enggak? Kalau sudah genap sah, belum enggak sah. Hatta poel, jangankan gigi depan, giginya habis, enggak cukup kalau belum 2 tahun. Paham ya? Ini kalau kacangan. Beda kalau gibas. Kalau gibas usia setahun walaupun belum poel, atau sudah poel yang penting sudah melewati 6 bulan. Paham ya? Kalau antum beli kambing gibas, enggak apa-apa neliti sudah poel apa belum, enggak apa-apa. Tapi kalau kacangan enggak usah lihat poel apa atau enggak. Tanyakan ke yang jual, tanyakan ke yang melihara sejak kecil, ini sudah 2 tahun apa enggak? Yang jujur. Soalnya berkaitan dengan sah dan tidaknya udhiyah dan akikah. Paham ya? Nah ini. Jadi setiap kambing yang untuk zakatnya onta, untuk zakatnya kambing sendiri, untuk jubron, untuk udhiyah, untuk akikah, untuk dam nanti di haji ya, di beberapa bab terulang ini nanti. Harus kambing yang seperti ini. Makanya tak terangkan detail ini, soalnya penting. Sekali lagi kalau kacangan harus 2 tahun, tidak ada urusan poel atau tidak. Kalau gibas setahun walaupun belum poel, atau sudah poel setelah melewati 6 bulan. Wadih ya itu. Nah, jadi penting ini, penting sekali. Kemudian ke atas, miqdaru zakatil ibil syatun fi khamsin minha. Zakatnya onta yaitu 1 ekor kambing kalau punya 5 onta, fi khamsin minha minal ibil. Wahia awwalu nisabiha, 5 ini nisab awal onta. Wa syatani fi ashrin minal ibil. Kalau punya 10 onta, zakatnya 2 ekor kambing, kambing yang seperti tadi. Wasala susyahin fi khamsa asyarah. Kalau punya 15 onta, khamsa asyarah ibil. Kalau punya 15 onta, zakatnya 3 ekor kambing. Wa arba'u syahin fi ishrin. Kalau punya 20 onta, zakatnya 4 ekor kambing. Lah ini 5, 10, 15, 20. Wa bintu makhadin fi khamsin wa ishrin. Kalau punya 25 ekor onta, maka zakatnya onta yang diistilahkan dengan bintu makhod. Kalau bintu betina apa jantan? Betina. Kaidahnya begini, dalam bab zakat hewan, dalam bab zakat hewan yang dikeluarkan harus betina, tidak boleh jantan, kecuali pengecualian 5. Hukum asal dalam bab zakat hewan yang dikeluarkan harus betina, tidak boleh jantan, kecuali di dalam 5 kasus boleh jantan. Selain 5 ini tidak boleh jantan, harus betina. Kenapa? Betina lebih menguntungkan mustahikin. Betina itu dagingnya ada, menghasilkan susu, bisa beranak. Kalau jantan ya hanya menghasilkan daging, tidak menghasilkan susu, tidak beranak, makan doyan, muangan toh, ya, tidak ngendok. Itu. Jadi intinya begitu. Jadi dalam bab zakat hewan yang dikeluarkan harus betina. Makanya antum nanti perhatikan, semuanya muannas. Bintu, jad'ah, hiqqah, musinnah, ya. Musinnah, kemudian apa nanti saniyah. Nah, seperti itu. Bintu makhot, bukan ibnu makhot, bintu makhot, semuanya betina. Boleh mengeluarkan jantan hanya dalam 5 kasus. Di antaranya tadi, kalau punya 5 ekor onta, yang dikeluarkan jantan apa betina? Boleh milih tadi ya, boleh jad'ah, boleh jad'u, boleh mbak saniyah, boleh cak sani, ya, boleh mbak sania, boleh cak sani, ya. Itu. Nah, itu diantaranya boleh jantan. Tapi kaidahnya dalam zakat hewan yang dikeluarkan harus betina karena lebih menguntungkan mustahik, lebih menguntungkan mustahik. Udah. Sekarang ada beberapa istilah, mungkin sebagian antum baru pertama. Jadi onta itu punya beberapa istilah. Ada bintu makhot,
ada bintu labun, ada hiqqah, ada jada'ah. Ini istilah dalam onta. Bintu labun, onta yang umur 1 masuk 2, artinya 1 tahun genap masuk 2 tahun, 2 tahun berjalan ya, 2 tahun berjalan. Bintu labun usia 2 tahun masuk 3, hiqqah usia 3 masuk 4, jada'ah usia 4 masuk 5. Ini istilah onta. Nah, onta itu selama belum mencapai 25, zakatnya apa? Onta apa kambing? Kambing ya. 5 1 kambing, 10 2 kambing, 15 3, 20 4. Sampai 24 masih tetap. Sampai 24 masih tetap. Kalau 25 baru ini. Wa bintu makhadin fi khamsin wa ishrin. Kalau punya 25 ekor onta, zakatnya adalah 1 ekor onta yang diistilahkan bintu makhad, yaitu onta betina, karena bintu ya. Onta betina yang genap setahun masuk usia kedua 2 tahun berjalan, betina. Catatan kaki di bawah bintu makhad. Wahia matammat lahasanah, yaitu yang sudah sempurna setahun. Makhad itu kenapa disebut makhad? Summiyat bidalik, disebut makhad li'annahu ana, sudah waktunya, ana itu sudah waktunya. Li ummiha antasira minal makhad. Makhad itu apa? Ai al hawamil, hamil. Bintu makhad, anak perempuan dari onta yang sudah hamil lagi. Terjemahnya begitu. Bintu makhad, anak perempuannya onta ya, anak perempuan dari onta yang hamil, artinya dia umur setahun, ibunya sudah waktunya hamil lagi. Ibunya sudah waktunya hamil lagi, itu normalnya onta ya. Setelah anak yang lahir sebelumnya umur setahun, baru waktunya hamil lagi ya, baru waktunya hamil lagi. Itu normalnya onta seperti itu. Jadi kalau anaknya yang sebelumnya sudah setahun, berarti waktunya hamil. Bintu makhad, anaknya onta yang sudah waktunya hamil, itu bintul makhad. Alasannya kenapa disebut bintul makhad? Itu li'annahu ana li ummiha antasira minal makhad ay al hawamil. Karena ibunya, induknya sudah waktunya untuk hamil lagi. Wadih? Nah, ini kalau punya 25 onta, zakatnya 1 ekor bintu makhad, onta betina yang usia setahun genap masuk 2. Balik ke atas. Wa bintu labunin fi sittin wa salas. Kalau punya 36 onta, zakatnya 1 ekor onta bintu labun. Bintu labun apa? Dia usia 2 tahun genap. Usia 2 tahun genap. Masuk 3. Terjemahnya bintu labun ini apa? Bintu labun. Labun ini onta yang menyusui. Bintu labun berarti anaknya onta yang menyusui. Jadi dia anaknya masih kecil, dia induknya sudah waktunya menyusui adiknya ya. Jadi sudah waktunya punya adik yang menyusu kepada induknya. Jadi onta bintu labun ini gampangane onta yang sudah waktunya punya adik yang masih bayi. Karena bayi kan waktunya nyusu. Nah ini bintu labun. Apa itu bintu labun? Di bawah catatan kakinya, wahia matam malaha sanatan, yang sudah genap 2 tahun. Sumiyat bidalika. Kenapa disebut bintu labun? Li'anna ummaha analaha. Karena ibunya sudah waktunya sudah waktunya apa? Antado asanian, untuk melahirkan yang kedua, watasiru datalaban, dan memiliki air susu untuk nyusui adiknya ya. Ini bintu labun. Jadi kalau punya 36 onta, zakatnya 1 ekor onta yang berusia 2 tahun dan harus betina, bintu labun. Balik ke atas. Wahiqqatun fi sittin wa arba'in. 46 ekor onta, zakatnya hiqqah. Hiqqah ini sama ada taknya, berarti betina muannas. Onta betina yang usia genap 3 tahun, masuk 4.
Masuk 4. Hikoh, apa itu hikoh? Catatan kaki di bawah. Wahia matam malah salah susinin, sudah genap 3 tahun. Kenapa disebut hikoh? Sumiat bidalik li'annaha analaha anturkab wayatrukuhal fahlu. Onta 3 tahun disebut hikoh karena sudah waktunya ditunggangi. Jadi onta itu bisa ditunggangi kalau sudah usia 3 tahun. Sebelum itu nggak kuat. Jadi onta itu layak untuk ditunggangi, dan wayat trukuhal fahl, dikawini oleh onta jantan, oleh pejantan. Jadi onta itu waktunya kawin itu setelah 3 tahun, waktunya ditunggangi setelah 3 tahun. Ini namanya hikoh. Udah. Kalau punya 46 onta, zakatnya hikoh. Wajadza'atun fi ihda wasitin, 61. Kalau punya 61 ekor onta, zakatnya 1 ekor onta jadza'ah. Jadza'ah apa? Sama ada taknya. Onta betina, tidak boleh jantan. Onta betina yang usia 4 tahun genap masuk 5. Nah ini catatan kaki di bawah, jadza'ah. Wahia matam malaha arba'u sinin, sumiyat bidzalika li'annaha ajda muqaddama asnani, ajda poel. Jada'a onta yang poel. Onta poel itu kalau dia usia 4 tahun. Kalau sudah usia 4 tahun disebut jada waktunya poel. Gigi depannya tanggal, lepas, copot. Itu. Ganti gigi baru. Kemudian udah, ini 61 ya. Wa binta labunin, binta berarti 2. Zakat 2 bintu labun fi sittin wa sab'in. Kalau punya 76 onta, zakatnya 2 ekor bintu labun. Ya tadi itu bintu labun. Wa hiqqatani fi ihda wa tis'in, 91, zakatnya 2 hiqqah. Wa salasu banati labunin fi mi'atin wa ihda wa ishrin, 121 ekor, zakatnya 3 ekor bintu labun. Nah, udah, kalau sudah nyampe 121 pakai rumus habis itu. Ini kalau dari tadi 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46 ya. Ini antum harus hafal. Perlu ngapalkan, tidak ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Angkanya perubahannya bukan tidak beraturan ya. Awalnya 555 beraturan. 5, 10, 15, 20, 25. Habis itu 36. 9 ya. Habis itu 46, 10, habis itu 61. Tidak beraturan ya, tidak beraturan. Karena itu tidak ketemu kaidahnya. Ya ini aturan dari Rasulullah SAW. Ya udah hafalkan aja. Jadi kalau ujian enak ini dibuat soal ini. Ya, sebutkan nisab-nisabnya onta. Wis. Singkat ya. Jawabannya ya enak. Ini antum fotokopi tempelkan di di tempat jawab itu tempelkan itu, di fotokopi sebelum ujiannya. Fotokopi, nanti kalau keluar soalnya tempelkan di staples gitu ya. Di fotokopi di pikirannya antum, dihafalkan ya, habis itu ditulis begitu, bukan di fotokopi habis itu ditempelkan gitu. Lah sampai 121 ini tidak beraturan ini. Lah setelah 121 sejak 130 ini beraturan ini, pakai rumus sudah. Apa? Nah ini summa bintu labunin fi kulli arba'in wa hiqqah fi kulli khamsin. Sejak angka di atas 121 yang mulainya 130, mulainya dari 130, setiap 40-nya dizakati bintu labun, setiap 50-nya dizakati hiqqah. Jadi 40 ini bintu apa? Labun. 50 hiqqah. Dan tidak boleh tersisa, harus habis. Kayak angka 130. Berapa zakatnya? Yaitu setiap 40 bintu labun, 50-nya hiqqah. Ya apa ini? 130 ini sama dengan apa? Bisa habis 40, 50, 50. Iya apa enggak? 130 kan 40, 40, 50. 50, 40, 90 tambah 40 130. Kalau 40 3 kali udah habis 120. 10-nya dikorupsi. Nah, kalau 50 3 kali kurang 150 jadinya ya. Nah, jadi untuk bisa habis 40, 40, 50. Berarti zakatnya apa ini? 40 dikeluarkan apa?
bintu labun. Lah 40-nya 2 kali, berarti 2 bintu labun. 50-nya hikoh. Jadi 130 zakatnya 2 bintu labun, 1 hikoh. Kalau 140 50, 50, 40. 50-nya 2 hikoh, 1 bintu labun. Kalau 150 ya 50 3 kali, berarti apa zakatnya? 3 hikoh. Kalau 200 ini bisa 40 kali 5 atau 50 kali 4, berarti zakatnya bisa 5 bintu labun atau 4 hikoh. Milih yang mana? Yang ada. Milih yang ada. Antum punyanya apa? Punyanya hikoh apa bintu labun? Ya yang ada itu. Kalau sama-sama ada, lah tidak boleh sembarangan kalau sama-sama ada. Kalau yang ada salah satu, ya yang ada. Wadah ya. Kalau ada dua-duanya, 5 bintu labun ada, 4 hikoh juga ada. Milih yang lebih maslahat untuk fuqara. Jadi harus milih kira-kira fuqara lebih seneng yang mana, lebih maslahat mana untuk fuqara, 5 ekor bintu labun atau 4 ekor hikoh. Ya insya Allah enakan 5 ya, penghasil susunya tambah banyak ya, tiap hari menghasilkan susu onta. Susu onta itu masya Allah itu luar biasa kuat. Kalau orang dari kecil minum susu onta, ada di Hadramut kalau nggak salah, itu sejak kecil sering minum susu onta, dioperasi pisaunya dokter nggak bisa ngiris ya. Mau operasi dia harus nggak bisa saking kuatnya ya. Ini kalau jotos ini itu keras, itu kuat sekali. Itu susu onta, susu kaleng beda lagi ya. Sekarang banyak anaknya susu kaleng, nyusu ke kaleng. Wallah alam ada susunya apa enggak itu. Laisa lahu minal labani illasmuh ya. Laisa lahu minal labani illasmuhu. Namanya tok susu gitu. Atau susu beruang ya. Susu beruang. Yang punya susu sapi, yang dijadikan gambar beruang, yang dibuat iklan naga. Sing kena sing yang benar yang mana ya? Enggak, ini sapi, ini sapinya humul. Enggak kepingin viral ya, sapinya humul. Yang punya susu sapi, tapi yang dipasang di botolnya gambarnya beruang, yang dibuat iklan naga ya. Yang dibuat iklan naga. Jadi tidak jelas akhirnya ya susunya apa itu. Wadah ini ya. Nah, udah selesai kita dari pembagian onta. Lah kemudian ada catatan kaki itu. Wa hikoh fi kulli khamsin. Wa ma bainan nusubi afun. Angka yang di tengah antara nisab pertama kedua ketiga keempat itu afun, ma'fun, tidak ada zakatnya. Kayak tadi 5 ekor sama dengan 1 kambing. Kalau 10 ekor 2. Lah kalau 9 zakatnya berapa? Kalau 9 1 ya. Yang 5 dizakati 1, yang 4 ma'fu. Yang 4 ma'fu. Ini namanya wakos. Angka yang ada di tengah-tengah antara nisab dengan nisab setelahnya, itu namanya wakos. Hanya ada dalam zakat ternak, tidak ada dalam yang lain. Hanya ada dalam zakat ternak wakos ini ma'fu. Beda kalau emas nisabnya berapa? 85 gram. Punya 85 gram, zakatnya berapa? 22,5% dari 85. Kalau punya 100, dizakati juga lebihnya. Berarti kalau punya 100 gram, zakatnya bukan 2,5% dari 85. Ya zakatnya 2,5% dari 100. Hasil panen juga gitu. Tadi hasil panen berapa? Nisabnya 612 kilo ya. Kalau 612 kilo, zakatnya ya 10% dari itu. Kalau panennya 1 ton, ya 10% dari 1 ton. Dan seterusnya ya. Di yang lain tidak ada ma'fu-ma'fuan. Ini ada ma'fu antara nisab pertama dengan nisab kedua, ketiga dan seterusnya. Ini hanya dalam zakat hewan. Lainnya tidak ada. Wadah.
Udah, kita beralih pada pembahasan setelahnya. Wa miqdaru zakatil baqari, itu ukuran zakatnya sapi. Ini nisab zakatnya sapi, ukuran zakatnya sapi ini tabiun atau tabiatun. Lah ini termasuk yang boleh milih, jantan dan betina. Tabi tidak ada taknya, mudzakkar. Tabi'ah ada taknya muannas, betina. Yang tadi berarti jantan. Fi salasina minha minal baqar. Kalau punya 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor tabi atau tabi'ah. Apa tabi atau tabi'ah? Catatan kaki di bawah. Wa huwa ma tamma lahu sanah, yang genap setahun. Kalau tabi jantan, kalau tabi'ah betina, genap 1 tahun, masuk kedua. Kenapa disebut tabi? Tabi itu hewan yang mengikuti. Iya, li'annahu yatba'u ummahu, karena ngikuti induknya kemana-mana, ngikuti induknya, anak mama. Itu anak kemana-mana ngikut, ya, kemana-mana ngikut induknya. Nah, ini namanya tabi. Jadi kalau punya 30 ekor sapi baru wajib zakat. Sebelum 30 tidak wajib. Kalau punya 30 keluarkan 1 ekor sapi yang masih kecil, umur setahun genap. Wahia awalun nisabiha, ini nisab yang paling awal. Wa musinnatun fi arba'in, kalau punya 40 ekor sapi zakatnya musinnah. Sapi musinnah ini apa itu musinnah? Catatan kaki di bawah itu. Wahia matam malaha sanatan, yang sudah berusia dua tahun. Musinnah yang sudah berusia 2 tahun itu musinnah. Masuk 3. Udah, habis itu gampang. Sapi gampang, paling gampang nisabnya sapi. 30 tabi, 40 musinnah. Habis itu pakai rumus sudah. Setiap 30 tabi, setiap 40 musinnah. Itu. Nah, di sini watabi'ani fisitin. Kalau 60 2 tabi, karena 30 ya kan? Kalau sitin 62 tabi. Summa tabi'un fi kulli salasin. Kemudian wajib tabi setiap 30. Wa musinnah fi kulli arba'in. Wajib musinnah setiap 40. Kalau 70 apa berarti zakatnya? Musinnah sama tabi ya 70 berarti kan 40 tambah 30. Yang 40 musinnah, yang 30 tabi. Kalau 80 2 musinnah. Kalau 120 ini bisa 40 kali 3, bisa 30 kali 4. Berarti bisa 4 tabi atau 3 musinnah. Zakat yang mana? Yang ada. Yang punya yang mana? Kalau punya dua-duanya harus apa? Memperhatikan yang maslahat bagi fuqara dan mustahik yang lain itu. Nah, ini termasuk yang boleh tabi, ini yang boleh jantan. Kalau musinnah enggak. Musinnah perhatikan, bukan musin, tapi musinnah. Enggak ada musinnah berarti betina. Yang tabi boleh pilih antara tabi atau tabi'ah. Itu. Ini termasuk pengecualian. Kemudian beralih ke pembahasan berikutnya. Wa miqdaru zakatil ghanam, ukuran zakatnya kambing. Syatun fi arba'ina minha. Kalau punya 40 baru wajib zakat, sebelum 40 tidak wajib. Berapa? 1 ekor kambing. Kambingnya ini ya kayak tadi itu. Apa? Kalau domba genap setahun atau poel setelah melewati 6 bulan. Kalau kacangan harus 2 tahun genap itu. Wahia awalun nisabiha, ini nisab yang paling awal. Wasyatani fi mi'atin wa ihda wa isrin, 121 wajibnya 2 ekor. Wasalasu syiyahin fi mi'ataini wa wahidah, 201 zakatnya 3 ekor. Wa arba'u syiyahin fi arba'i mi'ah, kalau 400 ekor zakatnya 4. Setelah itu pakai rumus. Summa syatun fi kulli mi'ah. Kemudian setiap tambah 100 tambah 1 ya 500 ya 5, 1000 ya 10. Awalnya 40, 121, 201, 400. Setelah itu pakai rumus sudah. Gampang ngapalkan, kambing gampang, sapi gampang. Yang lumayan perlu ngapalkan itu onta tadi ya. Onta itu perlu. Dan setelah dihafalkan biasanya lupa lagi. Pingin ingat terus, lah gampang lupa, hafalkan zubat.
Karena nadom ya, hafalkan zubat. Insya Allah kalau hafal zubat tidak gampang lupa. Kenapa? Pakai nadom. Nadom gampang nginget-nginget. Kalau antum menghafalkan tadi ruwet ya, untuk nginget-nginget lagi itu susah. Kalau nadom enak. Jadi kalau kepingin ingat terus, hafalkan nadom zubat. Walaupun antum belum ada pelajaran zubat, tidak apa-apa dihafalkan zubat. Nanti ada pelajaran tinggal memahami aja. Sekarang ngapalkan dulu. Dan ada apa? Membantu loh. Apal itu membantu pemahaman. Jadi jangan ada yang bilang yang penting faham. Tidak, sama-sama penting. Faham penting, apal penting. Memang lebih penting pemahaman, memang. Tapi jangan meremehkan apalan. Apalan itu membantu pemahaman. Mempercepat pemahaman, membantu pemahaman, memperkuat pemahaman. Jadi penting dua-duanya, apal dan faham. Jangan meremehkan apalan. Kalau milih ya memang lebih penting faham dibanding apal. Apal itu tidak faham, yang penting faham itu tidak apal. Nah, itu. Kalau apal itu tidak faham, ya mending beli MP3 aja daripada melihara santri apal itu tidak faham ya. MP3 aksannya. MP3 kan apalannya lebih kuat kan ya. MP3 apalannya kuat. Nah, tapi jangan meremehkan apalan. Apalan itu penting. Membantu pemahaman, mempercepat pemahaman, memperkuat pemahaman. Penting, apal itu penting. Jadi kalau yang katakan harus habis, kalau 125 itu yang limanya ini apa? Enggak, makfu itu. Jadi onta itu dipakai rumus 10-10 tadi, setiap 10 berubah itu setelah 130. Setelah 130 baru. Antara 121 sampai 130 itu wakas itu. Tidak dikeluarkan saya. Yang limanya ini enggak. Saya itu kalau enggak nyampe 25. Kemudian wa miqdaru zakatin nakden, ukuran yang dikeluarkan dalam zakat nakden, emas dan perak, rubul usyri, 2,5%, seperempat dari 1/10. 100 dibagi 10 ya 10. 10 dibagi 4 berapa? 2,5. Rubul usri itu 2,5%. Ini zakatnya emas dan perak. Iya tadi lupa nggak dibahas. Emas perak itu wajib zakat. Sekarang uang kertas sama dengan emas perak. Jadi uang itu sama dengan emas atau perak. Jadi orang dulu punya tabungan emas wajib zakat, punya tabungan perak wajib zakat. Sekarang punya tabungan uang juga wajib zakat. Kenapa? Uang sekarang menggantikan fungsi emas dan perak untuk alat pembayaran dan standar harga. Kalau orang dulu standar harga ini harganya berapa? Standarnya pakai dinar atau dirham. Sekarang ya pakai rupiah, pakai dolar dan seterusnya. Jadi orang punya tabungan uang wajib zakat dengan syarat memenuhi syarat zakatun nakden tadi itu ya. Syarat-syaratnya zakatun nakden itu sudah. Nisabnya ngikuti apa? Tadi di masjid sudah diterangkan ya. Kalau ulama Hadramut ihtiyat nisabnya ngikuti perak karena lebih sedikit. Para dokter-dokter muasirin rata-rata memakai standar emas karena kalau perak itu nisabnya perak sekarang itu sangat sedikit, sekitar 6 juta sudah mencapai nisab 6 juta ini bukan orang kaya. 6 juta ini bukan orang kaya, punya uang 6 juta. Beda kalau emas sekitar 85 juta. Wa miqdaru zakatin nakden rubul usri. Kemudian wa miqdaru zakatil muasyarat, ukuran zakatnya muasyarat. Muasyarat ini tadi apa? Pertanian dan perkebunan. Zakatnya apa? Al-usyru in sukiyat bi ghairi maunah. 10% kalau disiram tanpa biaya. Wa illa ai sukiyat bi ghairi maunah. Wa illam yusqa bi ghairi maunah artinya disiram dengan biaya. Wa illa di sini berarti kalau disiram dengan biaya fanisfuhu, nisful usyri. Nisful usri itu setengah dari 1/10. Artinya apa? 5%. Nisful usri itu 5%. Itu sebagaimana tadi diterangkan di masjid. Jadi kalau penyiramannya pakai biaya 5%. Kalau tanpa biaya 10%. Biaya yang dimaksud di sini hanya biaya penyiraman, bukan biaya pupuk, biaya pegawai, biaya buruh ya, biaya ongkos untuk memanen, untuk merawat dan yang lain-lain tidak masuk itu. Yang berpengaruh pada ukuran zakat hanya biaya penyiraman titik.
Ini madhab Imam Syafi'i seperti itu. Wa miqdaru zakati tijarah, ukuran zakat perdagangan, rubu'u usyril qimah, 2,5% dari kimahnya, bukan dari barangnya. Jadi zakat tijarah itu yang dikeluarkan nilainya, bukan barang dagangannya. Antum dagangan beras, zakatnya ya uang, nilainya ya zakatnya nilainya. Kalau dulu uang emas, uang perak, sekarang ya uang kertas itu sudah ya. Antum punya dagangan beras, zakatnya uang. Dagangan gula, zakatnya uang. Dagangan rosokan, ya zakatnya uang. Jangan dagangan rosokan. Fadol, apa? Kompor rusak. Untuk apa ini zakat? Lu kok zakat kompor rusak? Iya, anak jualannya kompor rusak. Jualan rosokan, pasar loak ya. Nah ini, enggak, zakatnya nilainya 2,5% dari nilai. Jadi zakat tijarah itu semua stok barang di total nanti setelah lewat 1 tahun ya. Jadi yang dihitung apanya? Yang dihitung dalam zakat tijarah itu pertama stok barang. Pak, penting ini, banyak orang bingung ya. Yang dihitung dalam zakat dagang nyampe nisab apa enggak? Kan zakat kalau udah nyampe nih nisab. Apanya yang dihitung? Nilainya kan ya. Nilainya apa? Ini. Pertama stok barang. Kedua, uang yang masih mau diputer untuk usaha. Bukan uang yang ditabung untuk persiapan ibadah haji, untuk persiapan bangun rumah, untuk persiapan mantu, untuk nikah, untuk persiapan lain-lainnya pribadi. Jadi stok barang satu. Kedua, uang yang masih mau diputer, uang yang masih mau ditijarahkan. Ketiga, piutang yang nyangkut di orang. Apa piutang? Ada hutang, ada piutang. Piutang ini uang anak yang ada di orang. Ada orang beli tidak bayar. Ya, ini namanya piutang. Piutang. Jadi ada orang beli ke toko anak, ngambil sarung 50 kodi, totalan harganya 20 juta, belum bayar. Itu namanya piutang. Itu yang dihitung. Berapa hal yang dihitung? 3. Jadi dalam dagangan itu yang dihitung untuk apa ngitung? Ya untuk mengetahui totalnya nyampe nisab apa enggak. Enggak nyampe nisab berarti enggak wajib zakat. Kalau nyampe nisab wajib zakat. Zakatnya 2,5% dari totalan harga itu. Jadi nggak harus dilakukan semua dulu, harus laku semua dulu baru zakat, enggak. Pokok lewat 1 tahun, anak dulu buka usaha kapan? 7 Ramadan. Ya tahun berikutnya 7 Ramadan, tahun berikutnya totalan sudah, tutup dulu tokonya. Di sini nggak pernah nemu ya antum melihat toko tutup gara-gara ngitung zakat, pernah nemu? Nggak nemu ya. Kalau di Tarim ada. Seperti anak lihat sendiri itu maktabah Tarim Haditsah. Toko kitab gede, toko kitab paling gede di Tarim. Gede sekali. Itu kalau udah waktunya haulnya dia tutup itu sampai seminggu gitu tutup. Di total kitab-kitab stok barang itu di total semua. Ditulis di pintunya itu. Tutup sementara untuk penghitungan zakat. Nah, itu. Tutup. Orang sini waduh tutup seminggu rugi akeh misalnya. Hitungannya uang dok ya. Ndak ngitung akhirat. Dianggap rugi gitu. Nah, di sana tutup. Lah jadi tutup dulu sementara untuk perhitungan. Yang dihitung apa tadi? Stok barang, uang yang yang ada yang masih mau diputer, uang yang ada, uang yang udah dibuat belanja keperluan makan tiap hari, bayar pegawai, bayar listrik, bayar PDAM, nggak usah dihitung. Jadi ngitungnya itu bukan catatan buku, bukan laporan keuangan yang rutin ditulis itu. Sebagian orang salah paham. Enggak itu. Ya real akhir tahun itu yang ada apa saja, stok barang yang ada apa saja, totalan. Uang yang sekarang ada dan masih mau digunakan modal usaha itu berapa totalnya. Kemudian uang-uang yang nyangkut ada di orang. Misal stok barang itu. Stok barang di total ada berapa? 50 juta. Jadi kalau dagangannya satu jenis enak, dagangan mobil gitu ngitungnya gampang ya. Mobil 5 unit, berapa totalnya ini? Oh 2M, enak. Yang repot ini meracangan ya. Micin sisa berapa? Garam sisa berapa? Kecap sisa berapa? Beras berapa kilo? Waduh, ruwet ini. Belum lagi jualan barang kecil-kecil itu ya. Totalan semua. Waduh, berapa hari liburnya ini? Kalau mobil enggak usah libur.
Pokok lewat haul, ya udah ini harga pasarannya berapa ini? 5 unit ini. Oh ini 300 juta, ini 500, ini 700, ini 200. Enak, selesai langsung. Udah keluarkan zakatnya. Ketemu total 2M. Ya udah keluarkan zakat 2,5% dari 2 M beres. Yang repot toko-toko yang jualan sembako itu ya. Jualan sembako itu totalan semua, itu ada kemiti, sisa berapa kemiti. Itu seminggu tidak cukup itu ya. Berasnya di total berapa, kacang hijau tinggal berapa, kedelai tinggal berapa, kemudian ini itu totalan. Ala kulli hal yaitu stok barang di total. Stok barang 50 juta. Kemudian modal, uang yang masih ada, bukan uang yang sudah habis. Tinggal catatannya aja, enggak, uang yang masih ada dan masih mau diputar. Sisa berapa? Oh, sisa 70. Kemudian uang-uang yang nyangkut ada di orang berapa? 20 juta misalnya. Ada orang kulaan barang, beli barang nggak bayar. Ya, di total. Berarti totalnya 90, 140 juta ya. Nah, ketemu sudah. Ya ini. Total tijaronya dia 140 juta. Sekarang keluarkan zakat. Berapa? 2,5% dari 140 juta. Keluarkan dalam bentuk uang. Paham ya? Ya udah keluarkan, sudah selesai. Uang yang mana? Ada harus uang di toko atau uang di tabungan antum, tidak masalah. Atau uang ngutang ke orang, tidak masalah. Pokoknya keluarkan uangnya, ada harus uang yang di toko. Keluarkan 2,5% dari 140 juta. Yang dihitung 3 tadi. Stok barang, uang yang masih ada dan mau diputer, dan uang-uang yang nyangkut ada di orang, piutang yang nyangkut ada di orang, itu juga dihitung. Untuk selain itu gak usah dihitung uang yang sudah habis. Ini catatan bukunya ini selama setahun ini ada 2 miliar. Catatan nih, kan ini udah dibuat bayar listrik, bayar PDAM, bayar pegawai, ya kan, ngasih pengamen, itu itu udah tinggal realitanya tinggal berapa itu. Jadi bukan catatannya, paham ya? Uang yang masih ada yang mau diputar itu gak usah dihitung, itu yang uang yang sudah habis itu gak usah dihitung. Kemudian yang gak usah dihitung perkara-perkara yang nggak diputer, yang nggak didagangkan. Bangunan tokonya, masa dijual bangunan tokonya? Nggak usah dihitung bangunan tokonya. Bangunan tokonya timbangan, dijual timbangannya? Nggak usah dihitung. Bangunan tokonya, etalase, nggak usah dihitung. Etalase kan ada dijual untuk majang barang kan? Etalase, kemudian timbangan, lampu-lampu AC, ada fasil AC-nya, ada meja, tempat bosnya, tempat kasir, komputer untuk orang bayar, ya itu tidak usah dihitung itu. Komputernya semuanya itu, pokok yang nggak dijual, nggak diputer, itu nggak usah dihitung. Bangunan tokonya dan seterusnya. Atau misalnya jualan pakai mobil. Ya, jualan misalnya jualan nasi pakai mobil, keliling kemana-mana pakai mobil. Mobilnya masa dijual? Enggak kan? Tidak usah dihitung mobilnya, kompornya, tidak usah dijual, rombong kompor itu tidak usah dihitung. Sebagian orang salah dihitung semua, ya banyak. Sekarang mudah apa-apa, sodako lebihnya ya. Sebagian orang gitu. Nah. Uang yang ada itu maksudnya uang hasil dagangan. Iya, ya sisa modal sing belum terpakai. Apa yang mau diputar lagi? Ya, yang mau diputar lagi sing kate digawe dagang. Sing nggak ono niatan kunya kan, tadi kan termasuk syaratnya ndak ada niatan kunya. Ada uang hasil dagang. Ada berapa di tabungan? 20 juta. Ini nggak diniati untuk dagang, wis ini tak sisihkan ini 20 juta ini. Untuk apa? Mau daftar umroh. Mau daftar umroh, nggak masuk hitungan itu sudah. Walaupun itu hasil dari dagang, keuntungan dari dagang. Kenapa? Sudah ada niat kunya, imsak lil istimal, bukan untuk diputar. Paham ya? Jadi tadi sudah diterangkan siang, niat kunya berpengaruh pada tijaro. Niat tijaro tidak berpengaruh pada kunya. Wadah? Udah. Umpama dapat 11 bulan masih penghasilannya itu 10 juta. Terus ada temannya ngutanginya lagi 1 juta. Kayak betul ya kan? Tambahan modal. Tambahan modal haulnya sendiri. Tambahan modal di pertengahan itu punya haul sendiri, dan ini bikin ruwet nanti.
Kecuali kalau haulnya sama. Jadi kalau pingin enak, kalau mau nambah modal, pas genap haul enak, nanti haulnya sama. Lek nambah di pertengahan, ini haulnya beda, ruwet bin jelimet nanti itu ngitungnya itu. Paham? Udah. Kalau barang dibeli dari keuntungan, cuma niatnya ini beli nanti kalau misalnya modalnya kurang diputar lagi. Kayak itu. Ya apa itu surahnya? Ya keuntungannya ini diberikan motor misalnya. Cuma nanti niatnya ini nanti kalau misalnya modalnya ada atau barangnya habis di. Berarti kan imsak lil istiqmal itu. Iya. Imsak lil istiqmal. Kunyah. Wa miqdaru, udah. Beralih ke pembahasan setelahnya. Itu. Dan nisabnya dagang kan kalau tadi juga kelupaan tadi di bab zakat ijarah. Nisabnya dagang itu kan mengikuti standar apa? Emas apa perak? Kalau zaman dulu di kitab-kitab kan tergantung modalnya. Kalau modalnya uang emas, maka nisabnya nanti di akhir tahun perhitungannya pakai emas. Kalau modalnya uang perak, maka akhir tahun perhitungannya pakai perak. Kalau modalnya bukan emas, bukan perak, kayak sekarang kan modalnya uang kertas. Di kitab-kitab kalau modalnya bukan perak, modal tanah misalnya, sawahnya dijual untuk kulaan, bayar sawah. Lah maka di kitab-kitab apa? Ngitungnya nisabnya nanti pakai emas atau perak, dilihat yang lebih banyak dipakai oleh masyarakat untuk jual beli di daerah setempat, emas apa perak. Kalau emas berarti ngikuti emas, kalau perak berarti ngikuti perak. Kalau sama-sama ghalib boleh pilih. Masalahnya sekarang sama-sama gak dipakai ya, sehingga tidak tercakup oleh ibarat-ibarat yang di kitab fikih itu ya, tidak tercakup. Sekarang orang biasanya jual beli pakai emas apa pakai perak? Nggak pakai dua-duanya, sama-sama nggak dipakai. Ya apa kayak sekarang ini, modalnya uang kertas. Akhir tahun ngitung nisabnya pakai emas apa pakai perak, takwimnya itu. Nah, tadi sama seperti uang kertas yang jadi tabungan tadi ya. Apa? Ulama tarim ihtiyat pakai standar perak. Ulama tarim itu ihtiyat pakai standar perak. Karena lebih berhati-hati. Jadi pedagang kecil-kecil kena zakat semua ini ya. Kenapa? Nisabnya perak paling 6 juta 595 gram perak. 1 gram perak paling 10.000. Udah kali itu 5 juta 950.000. Udah pedagang kecil-kecil kena itu ya. Itu pedagang di kampung-kampung, di gang-gang itu, meracangan itu total nyampe 10 juta itu. Wajib zakat itu. Tapi kalau para dokter-dokter rata-rata standarnya diikutkan emas 85 juta. Jadi pedagang kecil-kecil nggak kena. Itu apalagi nasi goreng nggak kena ya. Itu nasi goreng. Soalnya rombongnya nggak dihitung, kompornya nggak dihitung. Yang dihitung apa? Ya nasi, caos sulapan itu, kecap sulapan, minyak second yang ada itu ya, Pak. Itu yang dihitung. Udah nyampe modalnya cuma berapa ya. Ya itu yang dihitung hanya itu, tidak wajib zakat itu paling berapa. Kemudian wa miqdaru zakatir rikazi al khumus. Nah, ini paling besar ini. Ukuran yang dikeluarkan dalam zakat rikaz, harta karun tadi itu 1/5, 20%. Ya, 1/5 dari total harta yang ditemukan. Wa miqdaru zakatil ma'din sama dengan nakden, yaitu rubu'ul usyri, 2,5%. Ini zakatnya apa? Ma'din. Itu zakatnya ma'din. Ada pertanyaan, fadhal. Kalau seumpama buatan semerap, seumpami moro-moro, sampai wajib zakat ini, iya tanya, kapan gitu man? Ya dikira-kira dulu bulan apa kan iso ngira-ngira. Lengkap. Ya eling-eling kan eling ae biyen apa masih tidak catat tanggal nikah yo eling ae kok. Ya kan? Bisa dikira-kira kan, mungkin ngepasno tanggalin ndak, tapi bulannya kan bisa dikira-kira. Mesti eling goro lek ndak eling. Ndak eling blas aku, semaput. Penghasilan setiap tahun ini kan buatan ini. Apa? Penghasilan setiap tahun. Ndak pernah dihitung. Ya ihtiyatan lebih no. Beres. Kira-kira lebih no.
Ya lebih, no, kira-kira lebih. Sing kira-kira biyen tahun pertama ndak nyampe nisab berarti ndak wajib zakat. Wajib zakat kalau nyampe nisab kan. Nah, yang nyampe nisab itu wajib zakat berapa ndak tahu ukurannya. Ya kira-kira lebih ae. Kira-kira lebih, masa rugi lah kira-kira lebih. Nah itu. Lah kira-kira kurang ini yang berbahaya resiko. Dikira-kirakan lebih, diambil kemungkinan terbesar. Kira-kira tahun kedua itu nyampe nisab. Ya nyampe. Berapa ya kira-kira? Paling ya sekitar 100 juta atau 150. Ambil yang 150. Selebihnya sedekah kalau memang lebih gitu. Waduh berat salah dewi. Ya. Ada lagi? Nah, insya Allah ini kita berhenti di zakat fitrah. Kita lanjut besok. Insya Allah setiap hari Kamis mulainya paling awal jam 2 kurang seperempat. Karena sebelum duhur saya ada ngisi di perusahaan, itu pengajian rutin. Jadi pulang itu biasanya ya antara jam 2 kurang seperempat sampai jam 2. Insya Allah besok langsung saya ke sini. Jadi antum sholat dulu ya. Sholat dulu, saya sholat di sana, nanti nyampe sini langsung mulai dares. Paling awal mulainya jam 2 kurang seperempat, ya paling molor-molor ya jam 2 itu, insya Allah. Insya Allah itu satu ya. Jadi untuk setiap Kamis itu, Kamis saja ya, Kamis. Jadi yang beda jamnya itu hari Kamis dimulai jam 2 atau 2 kurang seperempat. Jumat juga beda ya, setengah 2. Jumat setengah 2. Yang lain normal. Kecuali Senin Selasa selisih sedikit, anggap aja sama udah. Misalnya Senin Selasa saya ada jam di Dalwa sampai jam 12. Ini ya lumayan, jalan dari Raji ke sini ini menggoda untuk beli es tebu ya. Jadi ya kalau langsung itu lumayan ya. Kalau panasnya ya sama aja dari anu juga. Cuman itu kadang-kadang jalannya itu bikin kocak perut. Jadi untuk Senin Selasa ya hampir sama dengan hari yang lain, selisihnya cuman sedikit kita samakan aja. Senin Selasa itu agak molor sedikit dari jam yang zuhur awal itu ya. Dari zuhur awal itu agak molor sedikit. Untuk yang beda itu Kamis sama Jumat. Jadi Kamis sekitar hampir jam 2, Jumat setengah 2. Dan mulai besok sampai seminggu tidak ada sesi malam karena ada jam daurah haid di Pondok Besuk. Hanya seminggu toh, hanya seminggu. Setelah selesai daurah haid di Pondok Besuk ada lagi insya Allah sesi malam. Sebagai gantinya sesi siang ditambah setengah jam. Tak 2 sesi saja, cuman ditambah setengah jam. Biasanya adzan asar langsung selesai, ini dimolorkan sedikit, kira-kira setengah jam lah. Itu istirahatnya nanti ada istirahat di tengah itu ya. Jadi mulai besok malam tidak ada sesi malam sampai sekitar 1 minggu saja. Setelah itu nanti normal lagi. Ya gimana penggabungan sama-sama guru di sini. Saya menjalankan daurah ini perintah guru, di Besuk juga perintah guru, sama-sama guru ya udah berusaha sebisa mungkin untuk dilaksanakan semuanya. Itu yang jelas sama-sama terasa. Insya Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah.